Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulkarnain Husain. Kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk pemeriksaan fitting RGB. Jadi sebelumnya, sebelum dilakukan pemeriksaan, kita harus memilih dulu atau kita menentukan dulu kondisi-kondisi pasien, syarat-syarat apakah pasien itu bisa atau memenuhi syarat untuk dilakukan fitting RGB. Misalnya yang pertama adalah karena ini adalah kontak lens RGB yang sferis, jadi syaratnya itu salah satunya adalah misalnya untuk astigmat yang di bawah dari 1,5 atau yang disertai dengan miop anisometrop ataupun dengan pada kasus amblyopia. Nah, untuk pada kasus ini biasanya dengan menggunakan fitting RGB itu biasanya visusnya bisa menjadi lebih baik, apalagi untuk kasus-kasus yang disertai dengan minus yang tinggi. Kemudian selanjutnya kita juga harus melihat syarat pada mata pasien nantinya. Kita lihat apakah ada luka di kornea, apakah ada cicatrix, kemudian kita lihat apakah ada dry eye atau mata kering pada pasien. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kita inform konsen kepada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi Ibu pada kali ini saya akan nanti melakukan pemasangan kontak lens, namanya kontak lens RGB pada Ibu. Nanti ini agak sedikit memang agak kurang nyaman pada saat awal pemasangannya, tapi nanti kalau sudah beradaptasi nanti Ibu akan lebih nyaman nantinya, kalau sudah lebih nyaman dan nanti sudah akan terbiasa, dan ini nanti prosedurnya agak sedikit mungkin agak sedikit kurang nyaman, tapi tidak berbahaya. Nah, apakah Ibu bersedia melakukan pemeriksaan? Tapi setelah dilakukan informasi kepada pasien, kemudian kita persiapkan apa-apa yang dibutuhkan. Jadi yang pertama itu adalah ada trial kontak lensnya, kemudian disertai dengan cairannya, kemudian shimmer test, kemudian fluorescent test yang steril, kemudian slit lamp, kemudian setelah itu kita posisikan pasien kemudian duduk di depan slit lamp misalnya, atau lakukan pemeriksaan yang lain seperti sebelumnya dilakukan pemeriksaan visus kepada pasiennya, kemudian dilakukan keratometri, kemudian biometri, kemudian bisa dilakukan strip retinoskopi dan dilakukan pemeriksaan SIMAR dan menggunakan slit lamp nanti kita lakukan pemeriksaan TBUT-nya. Nah, untuk pasien ini setelah dilakukan pemeriksaan visus, awalnya didapatkan visus 2 per pada mata kanan 2/60, sedangkan pada mata kiri itu 4/60. Kemudian dari hasil strik retinoskopnya itu pada mata kanan minus 6,5 dengan silinder minus 1,5 pada aksis 180 didapatkan hasil 20/20. Kemudian mata kiri ini minus 6,5 dengan silinder minus 1,25 aksis 180 didapatkan visus 20/20. Kemudian untuk refraksi subjektifnya pada mata kanan itu minus 6,75 dengan silinder minus 1,25 aksis 180 didapatkan visus 20/20 volt. Begitupun dengan mata kiri minus 6,5 dengan silinder minus 1,25 dengan aksis 180, hasilnya itu adalah 20/20 volt. Untuk dua mata itu 20/20 volt. Kemudian untuk hasil ini adalah hasil keratometrinya, garis minus 6,5 dengan yang kanan dan kiri 6,25 minus 6,25. Dan ini adalah hasil dari biometrinya pada pasien ini. Pada pasien ini didapatkan untuk K1 K2-nya itu pada K1-nya itu pada mata kanan itu 7,71 dan pada mata kiri 7,45, K2-nya 7,45, sedangkan pada mata kiri untuk K1-nya 7,74 dan K2-nya 7,18. Untuk penentuan base curve-nya kita bisa lakukan dua cara. Dengan pertama itu menggunakan deflated scale
Jadi untuk mata kanannya ini kita lihat yang K1-nya itu 7,71, sedangkan K2-nya itu 7,45. Nah, untuk memilih latest K-nya itu bisa ambil itu sekitar 7,71 atau 7,7. Sedangkan cara yang kedua itu kita bisa melakukan dengan menggunakan average dengan menambahkan K1 dengan K2 dibagi dengan 2. Didapatkan hasilnya itu 7,58 atau 7,6 mm. Begitupun pada mata kirinya. Sedangkan tuh diameternya tadi itu kita dapatkan dari WTW-nya. WTW pada pasien ini adalah pada mata kanan 11,62 dan mata kiri 11,49. Itu dikurangi dengan 2, sehingga pada mata kanan itu diameter itu 9,62, sedangkan mata kiri itu 9,49. Kemudian untuk pemilihan RGP-nya kita sesuaikan dengan yang tadi didapatkan, yaitu dengan B-score 7,6 dan diameter 9,2, dan kita cari di trial RGP-nya itu 7,6 dan 9,2. Ini kita sesuaikan score-nya dengan diameternya. Kemudian selanjutnya kita posisikan pasien duduk di depan. Sebelumnya kita lakukan pemeriksaan SIMAR tes dan TBUT terlebih dahulu untuk melihat apakah dia ada dry eye atau tidak. Ya Bu ya, kita lakukan pemeriksaan. Nanti saya pasangkan kertas di matanya. Kita pasangkan di sepertiga, kita lihat dulu, baru kita pasangkan di sepertiga lateral di kornea inferiornya. Kemudian kita tunggu sekitar 5 menit dan didapatkan hasil pada pasien ini setelah ditunggu sekitar lebih dari 10 mm, sekitar 12 sekitar nilainya adalah 12. Kemudian untuk pemeriksaan TBUT-nya kita ambil fluorescen steril, kemudian kita pasangkan ke ditesi dengan cendoliter dan dipasangkan dioleskan di pada mata pasiennya di kornea inferior, ya Bu. Ya, itu tolong beri dan di sini jadi pasien diposisikan sejajar dengan mata pemeriksa, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga posisinya pas. Kemudian kita gunakan warna cobalt blue dan jangan lupa lampu untuk dipadamkan. Oke, Ibu lihat lurus saja. Jadi kita lakukan pemeriksaan pada kedua mata. Untuk matanya boleh. Oke, sudah. Jadi pada pasien ini TBUT-nya masih dalam batas normal, yaitu 12, karena 12. Nah, sebelumnya juga sebelum dilakukan TBUT, sebelumnya kita harus lakukan pemeriksaan ocular surface-nya dengan yang seperti yang tadi, yaitu melihat apakah ada luka di korneanya, apakah ada sikatris di korneanya, kemudian bagaimana keadaan ocular surface yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lakukan pemasangan kontak lensa. Yang pertama kita minta pasien dulu untuk cuci tangan, itu boleh cuci tangan dulu ya di luar. Kemudian setelah pasien cuci tangan, lalu kita ambil
kontak lensnya, kontak lens RGP-nya. Dan jadi pada saat mengambil kontak lens RGP ini, kita bisa melakukan dengan menggunakan suction-nya, kita keluarkan, kemudian ditaruh di tangan pasien, ya Bu ya. Atau di tangan kita juga boleh. Dan untuk pertama kita ajarkan dulu dengan menggunakan tangan pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan cuci tangan, kemudian kita pasangkan di tangan, kemudian setelah itu cairannya boleh dikeluarkan atau dibersihkan, kemudian nanti dikeringkan. Kemudian setelah itu kita ambil kontak lensnya, kemudian disiramkan dengan cairan pembersihnya atau multipurpose solution yang digunakan, yang diletakkan diteteskan pada kontak lensnya yang di atas telapak tangan. Kemudian kita gosokkan perlahan-lahan kontak lensnya dengan cairannya dan dilakukan pemasangan pada mata pasien. Ya, kemudian kita pasangkan dengan kepada mata pasien di bagian korneanya. Ya, nanti setelah itu kita bisa pasien boleh menunggu 15-20 menit dulu ya untuk beradaptasi sebelum kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, kemudian setelah menunggu 15-20 menit, kita lakukan pemeriksaan kembali kepada mata pasien untuk melihat bagaimana dinamik dari setelah pemasangan kontak lensnya. Kemudian kita minta pasiennya untuk melihat ke atas dan ke bawah, kedip-kedip, ya, kedip-kedip, kemudian di kiri, atas, kiri kanan, atas dan bawah, ya. Dan kita lihat bagaimana dinamik dari setelah pemasangan dari kontak lens tersebut. Jadi pada pasien ini kita lihat untuk mata kanannya itu di posisinya itu dia sudah sentral. Kemudian setelah dia berkedip kita lihat posisinya juga masih di sentral, dan kita juga pastikan untuk pasien-pasien yang lain misalnya apakah posisinya itu jangan sampai posisinya misalnya low riding ataupun misalnya di high riding. Nah, kemudian kita lihat juga pergerakannya dengan meminta pasien untuk berkedip. Kemudian kita lihat apakah dia pergerakannya dia bergerak sekitar normalnya itu bergerak sekitar 1 sampai 2 mm. Kemudian kita lihat juga pergerakannya smooth. Untuk pasien ini pergerakannya smooth. Kemudian dia akan bergerak, maksudnya itu dia bergerak ke bawah lagi terus kembali lagi setelah dia berkedip. Kemudian untuk pergerakan juga ada juga yang dikatakan pergerakannya yang apical rotation. Misalnya untuk pada pasien-pasien setelah dia berkedip, dia kontak lensnya akan berputar sedikit kemudian jatuh kembali, ataupun misalnya dia rocky, pada kasus ini misalnya dia bergerak kontak lensanya tapi dia lambat kembalinya. Nah, kemudian kita juga lihat apakah ya pergerakannya dia cepatnya bagaimana, apakah di average, pada pasien ini pergerakannya average. Kemudian ada juga kondisi misalnya dia pergerakannya cepat sekali, pada kondisi itu berarti kontak lensnya dia longgar, kemudian kalau dia lambat maka dia terlalu stiff. Nah, kemudian kita lihat pergerakannya juga apakah dia vertikal, itu normal seperti pada pasien ini dia pergerakannya vertikal. Nah, kalau untuk pada pasien yang against the rule astigmat itu pergerakannya bisa bentuk oblik. Kemudian untuk stabilitasnya masih stabil dan untuk lip insolence-nya no lip touch.
Nah, sedangkan sedangkan untuk pada mata kiri pasiennya juga kita pasangkan juga sama seperti yang mata kanannya itu, dia posisinya masih di sentral, kemudian untuk movementnya pergerakannya dia average movement dan smooth dan vertikal, dan stabilitasnya juga dia stabil, dan lip influence-nya dia no lip touch. Kemudian untuk penilaian pada statik pasiennya, kita lakukan pemeriksaan fluorescence kembali, kita oleskan fluorescence, kemudian kita boleh dulu di sini lagi ya, kemudian kita amati kembali kemudian kita amati kembali dengan menggunakan cahaya kobalt blue pada mata pasiennya. Nah, untuk pasien ini, setelah dilakukan pemeriksaan, kita lihat, kita dapatkan hasil untuk statiknya itu, dia untuk central zone-nya dia masih white touch, artinya dia masih dalam keadaan masih normal. Dan untuk kondisi statik ini misalnya yang diharapkan memang ada posisinya adalah align. Nah, kemudian tidak didapatkan pooling pada daerah sekitar pemasangan di sentralnya. Kemudian untuk mid verifier-nya juga kelihatan di sini adalah dia white touch. Kemudian tidak tidak berwarna hitam juga, karena kalau misalnya dia warna hitam bisa saja dia indikasi dia stick fitting. Kemudian untuk verifier-nya juga average edge clearance. Jadi di bagian finger ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Karena kalau misalnya dia bila terlalu tebal berarti dia edge-nya naik, itu artinya dia mengindikasikan dia longgar, sedangkan kalau misalnya dia terlalu tipis, mesti edge-nya turun, itu berarti dia terlalu stiff. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan overrefraksi pada mata pasien ini. Jadi kita visus kembali pasien ini dengan setelah pemasangan RGP, dan didapatkan hasil pada mata kanan setelah pemasangan RGP ini dengan base curve 7,6 dan power yang digunakan adalah -4 yang sesuai dengan trial lens-nya, trial kontak lens-nya, dan pada diameter 9,2 itu didapatkan visus 20/60, sedangkan pada mata kirinya itu dengan base curve 7,5 dengan -4,0 dan diameter 9 kita dapatkan visus 20/100. Setelah itu kita lakukan kembali, kita bisa lakukan sebelum kita lakukan auto ref dengan menggunakan RGP pasien setelah pemasangan RGP. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan refraksi subjektif. Untuk refraksi subjektifnya kita dapatkan pada mata kanan itu dengan base curve 7,6 itu -3, kemudian diameternya 9,2 dan visus yang didapatkan itu 20/20. Sedangkan pada mata kirinya itu dengan base curve 7,5 dengan dia -3,25 dan diameter 9,6 itu bisa didapatkan visus 20/20 juga. Sehingga untuk final prescription-nya itu pada mata kanan ini itu menjadi 7,6 dengan base curve 7,6 itu minusnya 7,0, karena tadi itu hasilnya adalah -4 ditambah dengan -3 itu menjadi -7. Jadi kita tidak lakukan konversi pada kasus ini karena pada hasil refraksi subjektifnya itu masih di bawah -4, yaitu -3. Nah, sedangkan untuk mata kirinya itu 7,5 base curve-nya dengan series -7,25 dan diameter 9,0 itu didapatkan visus 20/20 juga. Dan ini juga tidak dilakukan konversi karena dari hasil refraksi subjektifnya tadi masih di bawah -4, itu -3,25. Namun jika ada kasus setelah dilakukan
pemeriksaan refraktif subjektif didapatkan hasil minus 5 misalnya di sini, berarti kita harus konversi dulu sesuai dengan vertex conversion chart-nya. Jadi untuk bila dia minus 5 berarti nanti kita konversi menjadi minus 4,75 kemudian ditambahkan dengan visus awalnya. Misalnya pada kasus ini minus pada mata kirinya minus 4 kemudian kita tambahkan dengan minus 4,5 berarti minus 8,5 kalau misalnya lebih dari minus 4 dioptri. Kemudian setelah itu, setelah lakukan pemeriksaan, kita lakukan pelepasan dari RGP-nya, kita menggunakan suction kembali, kemudian kita lepas RGP pada mata pasiennya. Terus ya, kita akan lepas lagi dan sudah dilakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian setelah dilepas, kita teteskan antibiotik pada mata pasiennya. Kita teteskan antibiotik. Ya. Kemudian kita bersihkan RGP-nya, kemudian kita kembalikan ke tempatnya, kemudian diisi lagi kembali dengan cairan yang baru, yang bersih. Nah, setelah itu kita lakukan edukasi kepada pasien setelah pemasangan RGP. Jadi ibu ini tadi kami sudah lakukan pemasangan kontak lensa ya RGP. Kemudian ibu apakah sudah nyaman atau sudah masih beradaptasi? Masih beradaptasi ya. Nah, jadi ini tadi hasilnya sudah bagus ya. Kemudian untuk penglihatan dari ibu juga sudah maksimal setelah menggunakan lensa ini, lensa RGP-nya, kemudian ditambahkan tadi dengan kacamata juga. Kemudian ini lensa ini sebenarnya yang punya keuntungan itu bisa digunakan sampai 24 jam, bahkan nanti sebelum tidur tetap dilepas. Jadi pemakaiannya lebih lama dan bisa digunakan sampai 2 tahun untuk lensa yang kita cobakan tadi ini. Dan memang dia butuh adaptasi yang lebih lama dibanding kontak lensa yang biasa, kontak lensa yang soft ya, yang lunak. Tapi nanti ini akan lama kita beradaptasi. Setelah beradaptasi kita akan lebih nyaman menggunakan. Kemudian untuk perawatannya nanti kita tetap menggunakan cairan pembersih ini dan dirawat dengan baik agar tidak terjadi infeksi pada matanya. Jadi nanti di rumah tetap dilepas sebelum tidur, kemudian jaga kesterilisasi dari tempatnya atau alatnya, dan jangan lupa cuci tangan sebelum digunakan dan setelah pada saat akan dilepas. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup ya, terima kasih. Sekian video pemeriksaan pemasangan atau fitting RGP dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.